Jadi di hari Senin besok atau hari Minggu tepatnya bakalan ada suatu acara besar yaitu Broken Skull Podcast dengan guestnya Chris Jericho. Selamat datang di Bincang Wrestling. Terus yang seru sebenarnya statementnya si Empang. Si Empang bilang gini. Si Empang kan sering emang kontroversial ya namanya. Terus si Empang bilang gini. Vince nggak menganggap gue lupa kata-katanya gimana. Jadi kata dia tuh Vince nggak menganggap AEW sebagai kompetitor, karena kalau dia menganggap AEW sebagai kompetitor dia nggak bakal ngebolehin Chris Jericho ada di Broken Skull Podcast gitu, meskipun itu podcast ya, tapi itu kan produknya WWE dan kayaknya aneh aja gitu meskipun itu podcast, tapi itu ada di Peacock, ada di WWE Network gitu. Jadi Vince tuh nggak menganggap si AEW itu sebagai kompetitor gitu. Nah dari gua gini, dari statementnya si Empang ya, apakah betul gitu Vince nggak menganggap si AEW kompetitor? Dan ini gue sering bilang banget, dan gue pernah bikin videonya kalau nggak salah atau belum pernah ya. Gue sih setuju sama si Empang itu, setuju 100%. Kenapa? Karena menurut gue ya, dari 1 tahun ini, saya bilang 1 tahun apa 2 tahun lah, 2 tahun ini, kalau mereka perang-perangan sama rating, memang rating AEW kalau dilawan-lawain per minggu dan dijumlahin gitu, totalnya berapa, itu pasti Dynamite yang lebih menang gitu. Tapi sayangnya ini bukan 98, 99, bukan. Ini tuh udah tahun di 2020 di mana rating itu menurut gua dan menurut banyak orang udah nggak peduli lagi sama namanya rating gitu. Mungkin beberapa orang penting sih, ada yang nganggap gitu, tapi menurut gua kayaknya produk WWE itu udah nggak berdasarkan rating sih. Karena kalau misalnya memang produk WWE misalnya kayak WWE tetap berdasarkan sama rating gitu, tetap mengutamakan rating lah intinya gitu ya, itu nggak bakal dibeli sama Peacock. Karena yang gue pernah bilang, 1 miliar dolar kontrak WWE Peacock ngebeli WWE. Terus apa karena ratingnya bagus? Enggak. Apa karena ratingnya sampai 5? Enggak. Karena WWE itu udah banyak banget produknya, udah banyak library-nya, makanya si Peacock tertarik. Dan nanti itu konten yang bakalan menarik banyak orang, bukan lagi rating apa gimana gitu. Gue sering banyak orang yang bilang ya, bukan influencer ada di seminar-seminar itu banyak bilang di kedepannya itu konten itu bakalan nomor 1. Dan lu kalau lihat TikTok apa segala macam, gue mainan TikTok juga. Terus gue itu filmmaker, gue tuh main TikTok juga gitu, dan tapi bukan TikTok yang joget-joget kayak macam banyak orang, nggak, gue nggak bisa joget, tapi gue berkreasi di TikTok dengan cara gue sendiri. Dan yang gue aneh, gue kalau bikin film gitu ya, yang nonton dan gue capek kerja keras sama kolaborasi sama teman-teman gue, orang-orang terbaik, gue pikirin ceritanya gimana, itu bikin film. Tapi yang nonton tuh susah gitu, sedikit. Untuk mencapai banyak banget yang nonton tuh susah gitu. Kayak film-film pendek di Indonesia gitu. Lu mungkin kalau tahu film Tilik dan segala macam. Ini nanti gue sambungin. Nanti lu kenapa ngomongin film tiba-tiba, nanti gue sambungin. Nah, terus gue nyoba konten TikTok. Ternyata konten TikTok gue bikin video yang gak jelas, cuma videoin apapun gitu, gue gak jelas, viewernya banyak gitu. Terus kesimpulannya adalah orang-orang sekarang itu lebih kayak konten itu jadi kayak kebutuhan buat orang-orang gitu. Gue lupa siapa yang ngomong, tapi lebih baik kualitas apa kuantitas, Gary V kalau nggak salah bilang. Si Gary V ditanya lebih baik kualitas apa kuantitas, dia lebih milih kuantitas, karena kalau kualitas itu relatif. Jadi dia pernah ditanya lebih milih kualitas apa kuantitas, kan dia lebih milih kuantitas karena kalau kualitas itu relatif, ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek gitu.
logis juga, semakin banyak bikin kontennya semakin ya banyak orang yang suka dan nggak suka gitu, daripada fokus ke satu konten tapi ya udah gitu, fokus di orang-orangnya itu yang suka itu aja, yang nggak suka juga itu aja gitu. Nah, nyambungnya sama WWE apa? Ya itu tadi gitu. Jadi yang menurut gue nyambungnya sama WWE itu dia udah banyak banget, kuantitasnya udah banyak banget. Udah mah dia punya library dari 90-an sampai sekarang mungkin 80 kali ya. Library-nya WCW, library ECW, terus Evolve apa segala macem, movie, podcast, banyak banget. Jadi si library tentang si WWE itu jadi banyak, udah banyak banget. Gue sering bilang ini kan, dan kalau kedepannya gitu mainan bisnis itu bagus-bagusan kayak tahun 90-an, mungkin WWE terancam gitu, takut deg-degan, karena gue mau orang suka apa nggak suka sama Vince McMahon, tapi si kampret satu ini, si bocah tua bangsat satu ini nih emang pintar sih menurut gue, dan ya nggak ada orang bodoh lah jadi bilioner. Kayak banyak orang bilang Donald Trump itu bodoh gitu jadi presiden apa segala macam, menurut gue dia pintar lah, dia bisa jadi presiden, bisa jadi orang kaya. Nggak ada orang kaya yang goblok tuh, nggak ada. Nah, balik lagi ke Vince gitu, menurut gue tuh Vince udah bagus dan pintar banget, dan gue yakin dia tuh udah nggak mikirin konten emang kalau dibagus-bagusan sih iya, tapi dia udah mikirin konten secara IP, yang intellectual property, yang dia mainin hal-hal itu yang ya wah, kalau ngomongin tentang IP lagi panjang sih, tapi yang jelas gitu. Jadi apakah yang balik lagi ke pertanyaan si Empang, jadi apakah Vince McMahon emang nggak takut? Menurut gua nggak takut, karena kalau udah dibilang gitu, wah udah menang banyak kan. Money Network dari 2019 ya. Dari 2019 mereka udah kontrak SmackDown sama Fox, dan janji mereka benar. Fox SmackDown di Fox ratingnya untuk saat ini ngalahin Raw berminggu-minggu sampai 2 rating 2 juta kan. Dan kita sama-sama tahu lah sekarang siapa sih mau nonton TV di negara kayak kita aja, di negara berkembang itu udah jarang orang-orang nonton TV gitu. Mungkin lo yang nonton di sini emang lo nonton TV enggak kan? Pasti nonton YouTube kan? Ya sama juga kayak di apalagi negara maju kayak Amerika gitu. Mereka ya nonton TV ya ada beberapa orang nonton TV, tapi ya orang-orang kayak kita yang nggak nonton TV gitu. Jadi menurut gue bukan ancaman, dan menurut gue harusnya Tony Khan bisa berpikir lebih dan jadi jangan berpikir bisnis secara wrestling, secara sport, tapi bisa berpikir secara konten gitu. Jadi diperbanyak aja kontennya daripada beli-beli. Big Show, Sting ini udah sering bahas kali ya. Big Show, Sting, Christian ya beli mereka nggak apa-apa sih, tapi untuk IP mereka juga. Tapi yang langsung aja beli TNA, Raw, PWG, wah udah jadi jadi sebuah inilah, daripada beli-beli kayak gitu, mending tabung beli aja satu yang gede gitu, company itu mereka jadi punya library yang gede banget, jual ke Amazon, mantap kan. Jadi gitu aja dari gue. Kalau lo setuju, kayaknya banyak orang yang nonton wrestling masih muda kali, jadi nggak ngerti kayak begini, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi gitu aja dari gue, sampai ketemu di bincang wrestling selanjutnya.